Dalam suatu usaha, kita kan mengenal bagian-bagian dari suatu usaha ya, atau yang biasanya umum di perusahaan. Biasanya ada apa aja? Biasanya ada 5 bagian. Yang pertama ini yang mengurusi manusia atau HRD. Yang kedua adalah bagian keuangan, biasanya bergabung dengan akuntansi. Yang ketiga adalah bagian pemasaran. Pemasaran ini biasanya ujung tombak dari suatu usaha untuk mempromosikan produknya agar dibeli oleh pelanggan. Yang ketiga adalah produksi, baik itu mau jasa atau perusahaan dagang, kedua-duanya pasti akan memproduksi, baik memproduksi usaha atau sumber keuangannya mereka. Yang terakhir adalah bagian atau divisi IT. Nah, biasanya bagian keuangan dan akuntansi ini dijadikan satu, tapi fungsi mereka berbeda. Kalau bagian keuangan, tugasnya ialah mencari dana, sumber dana. Kita tulis dulu ya. Lalu kemudian bagaimana mengelolanya dan menyalurkannya secara efektif dan efisien. Sedangkan bagian akunting atau akuntansi adalah melakukan pencatatan apa? Pencatatan keuangan secara periodik dan terinci. Kedua bagian ini dalam perusahaan memegang fungsi yang atau peranan yang penting. Mengapa penting? Apalagi bagian akunting. Karena dari pencatatan ini, bagian keuangan akan dapat menentukan strategi apa yang dilakukan. Karena di dalam akuntansi itu terangkum data-data yang dibutuhkan perusahaan, baik dari HRD, kemudian bagian marketing, bagian produksi, bagian IT, itu semuanya terangkum di bagian akunting ini dalam bentuk angka-angka. Nah, dari angka-angka itu manajer keuangan akan lebih bijak dan akan lebih bisa menentukan arah perusahaan dengan lebih baik dan lebih terarah. Biasanya sebelum memulai usaha, kita kan jalan-jalan aja ya usahanya. Kita nggak mikirin pencatatannya karena kita sibuk pada operasional perusahaan. Padahal kalau misalkan ingin menjadikan usaha kita berbadan hukum, itu diperlukan yang namanya neraca. Apa sih gunanya neraca? Gunanya neraca untuk mengetahui posisi keuangan dari suatu badan usaha. Bisa melihat dari mana sumber pokok keuangannya, kemudian apa dia dibiayai dari hutang, dari bank, atau hanya dari pribadi pemilik. Kemudian bisa dilihat berapa sih modal sesungguhnya dari usaha kita, seperti itu.